Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 Maret. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pagi hari ini, memahami pikiran Allah. Memahami pikiran Allah. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudaraku yang kasih Tuhan, Petrus memandang Yesus. Petrus memandang kematian Yesus hanya sebagai martir, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, saudara ya. Dan menurut Petrus hal ini bisa dihindari. Kematian Kristus bisa dihindari. Makanya Petrus berpikir, saudara, janganlah kiranya hal itu terjadi. Janganlah hal itu terjadi, itu bisa dihindari. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus dikatakan di sini, Yesus menarik, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya memarahi Petrus, saudaraku ya. Karena apa, saudaraku? Tidak demikian dengan apa yang menjadi tujuan Yesus. Tujuan Kristus, saudaraku, dia harus menderita demi keselamatan manusia. Inilah, saudaraku, yang menjadi tujuan Allah. Kita melihat juga di sini sebelumnya Yesus juga sudah bertanya kepada murid-muridnya, saudara, kata orang siapakah aku ini? Dan murid-murid mengatakan, saudaraku, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang para nabi. Katakan demikian. Tetapi saudaraku, Petrus menjawab, apa katanya, saudara? Engkau adalah Mesias. Petrus sangat percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Tetapi saudaraku, seorang Mesias dalam pemandangan Petrus pada saat itu berbeda dengan pemandangan Allah, saudara. Petrus memandang seperti kepercayaan orang Yahudi. Orang Yahudi yakin bahwa Mesias yang akan datang menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, menjadi orang yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan orang Romawi. Itulah Mesias dalam pemandangan mereka. Tetapi saudaraku, bukanlah Mesias yang harus menderita untuk mati. Bukanlah Mesias yang untuk mati untuk pengampunan manusia. Sangat berbeda, saudaraku, apa yang dipikirkan oleh Petrus. Dan hari ini, saudaraku, saya mau membawa kita, saudaraku, bagaimana kita memahami pikiran Allah. Amin, saudaraku. Bagaimana kita memahami pikiran Allah? Bagaimana pikiran Allah, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pikiran Allah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya tidak seorang pun yang binasa oleh karena dosa. Amin.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya cara untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah adalah Allah sendiri harus menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan Yesus itu bukan manusia seperti kita, saudaraku. Tapi dia adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dan dia harus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena hanya itu cara satu-satunya, saudaraku, supaya kita ini boleh mendapatkan penebusan dosa. Semua manusia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan semua manusia ini telah berjalan menuju neraka, saudara. Dan inilah yang menjadi pikiran Allah, supaya jangan seorang pun yang binasa. Manusia ini, saudaraku, kecenderungan hatinya ini adalah melakukan dosa. Kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Karena memang itulah tabiat dosa, saudaraku. Karena kita pun dilahirkan sudah di dalam dosa. Tapi bagaimana supaya ini dipulihkan? Bagaimana supaya manusia ini boleh kembali memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan? Satu-satunya cara, saudaraku, Allah sendiri harus menjadi manusia. Dia harus merelakan dirinya dikorbankan, saudara, supaya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena apa? Supaya jangan ada orang yang binasa. Supaya apa? Supaya beroleh hidup yang kekal. Supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Inilah, saudaraku, yang menjadi pikiran Allah. Dan kiranya inilah juga menjadi pikiran kita, saudaraku. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang kedua, saudaraku, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Inilah pikiran Allah, saudaraku. Kalau kita mengingat, saudara, kita bandingkan dengan kisah Yunus. Ketika Allah mengutus Yunus ke Niniwe, dikatakan, saudaraku, bahwa Niniwe ini, saudaraku, dosanya sudah amat besar. Bahkan sudah sampai kepada Allah. Allah mengutus Yunus ke Niniwe supaya Niniwe ini bertobat. Tetapi Yunus, saudaraku, tidak senang. Yunus tidak suka, saudaraku, orang Niniwe ini bertobat. Karena apa, saudara? Kalau mereka bertobat, kalau Niniwe ini merendahkan hati, mereka minta ampun kepada Tuhan, maka Yunus sangat tahu bahwa Allah ini akan mengampuni mereka. Sebab bangsa Niniwe ini sangat jahat, bahkan terhadap orang Israel, sukunya Yunus ini, saudaraku. Mereka ini sangat jahat. Jadi mereka ini pantas untuk dimusnahkan. Tetapi tidak demikian pikiran Allah, saudara. Akhirnya Yunus harus ditelan oleh ikan besar. Dan Yunus bertobat, saudaraku. Akhirnya Yunus kembali ke Niniwe. Benar, ketika Yunus memberitakan bahwa Niniwe ini akan dimusnahkan oleh Allah, dan Niniwe itu bertobat, mereka merendahkan hati. Kecil besar, semua binatang juga, semua, saudaraku, berpuasa merendahkan hati. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Maka bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini diampuni oleh Tuhan. Dan bangsa ini mendapatkan pengampunan Tuhan. Itulah yang menjadi pikiran Allah, saudaraku. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya setiap orang bertobat. Supaya setiap orang bertobat, berbalik kepada Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus menantikan. Yesus menunggu kita. Yesus menunggu saudara. Mari bertobatlah, saudaraku. Tinggalkanlah manusia lama. Mari kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari kita berjalan dalam berkat Tuhan.
Inilah yang menjadi pemikiran Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberkati kami. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.